Wakil Gubernur Gorontalo beserta rombongan tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Idris Rahim MM. Yang kami hormati pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Kapolda Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Yang kami hormati Komandan Mangkokorem 133 Nani Wartabone atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Kerja Vertikal. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas OPD, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, kita dapat hadir bersama di acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan penyerahan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2021. Dan tema yang diangkat pada tahun ini adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 merupakan rangkaian awal acara proses pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2021. Kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dan APBD khususnya di Provinsi Gorontalo dapat dimulai lebih awal, sehingga memberikan manfaat yang lebih cepat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Gorontalo, terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mengawali agenda pada hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhdi. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, kami sebut dengan hormat Bapak Idris Rahim. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Gorontalo, para wali kota, bupati se-Gorontalo, para kuasa pengguna anggaran KPA Satuan Kerja Kementerian Lembaga OPD se-Gorontalo, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita semua dapat berjumpa dalam acara penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal 3 Desember 2020 di Hotel Damhill, Gorontalo, dalam keadaan sehat walafiat. Berbeda dengan penyerahan DIPA dan daftar TKDD pada tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan daftar TKDD pada tahun anggaran 2021 kali ini sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka dilaksanakan secara hybrid, baik dengan tatap muka secara langsung atau luring, dan dengan mekanisme daring, menggunakan media digital Zoom dan YouTube. Dalam pertemuan tatap muka langsung saat ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 pada kesempatan ini adalah sebagai kelanjutan dari acara di Istana Negara pada tanggal 25 November 2021, yaitu penyerahan DIPA dan TKDD dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Menteri, Ketua Lembaga, dan Gubernur. Oleh karena itu, secara estafet pada saatnya nanti akan diserahkan DIPA dan daftar TKDD oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah kepada KPA Satker Kementerian Lembaga, OPD, dan Wali Kota Bupati se-Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD secara luring dilakukan secara simbolis untuk 7 kepala daerah dan 23 kuasa pengguna anggaran Satker yang mewakili unsur Forkopimda, unsur kantor vertikal Kementerian Lembaga, dan unsur SKPD pelaksana dekonsentrasi tugas pembantuan. Sedangkan untuk 170 KPA Satuan Kerja Vertikal dan SKPD lainnya dilaksanakan secara daring virtual. Proses penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD 2001 dilaksanakan lebih awal
di tahun anggaran 2020 dengan harapan agar dapat mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan dorongan implementasi berbagai prioritas pembangunan strategis. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati. Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat COVID-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi sehingga mengalami resesi. Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat COVID-19, memberikan perlindungan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 sangat tergantung kepada pelaksanaan belanja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara kementerian lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan ketiga 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan kedua. Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi yang di kuartal kedua. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tahun 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5%. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, namun kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam pengendalian pandemi akan menjadi faktor penting di dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021. Target dasar ekonomi makro tahun 2021 untuk Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,62%, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,01%, tingkat kemiskinan pada kisaran 15,05%, tingkat ketimpangan Gini rasio pada kisaran 0,41, PDRB per kapita diharapkan mencapai Rp37.560.000, serta inflasi pada kisaran 2-3%. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Total belanja negara tahun 2021 secara nasional adalah sebesar Rp2.750 triliun, di mana Rp1.032 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga. Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19 melalui program pencegahan penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan 3T, testing, tracing, dan treatment dari program pengadaan vaksin COVID-19 serta vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp169,7 triliun. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan total anggaran Rp550 triliun atau 20% dari belanja negara ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan akan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Belanja kementerian lembaga sebesar Rp1.032 triliun ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional
sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi, ICT, dan transformasi global. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mulai tahun 2021 dilaksanakan reformasi anggaran kementerian lembaga dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan tersebut mencakup yang pertama, peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar kementerian lembaga. Yang kedua, pengurangan duplikasi kegiatan antar kementerian lembaga. Dan yang ketiga, penajaman rumusan program. Di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi perpajakan. TKDD tahun 2021 dialokasikan sebesar 795,5 triliun dengan kebijakan untuk peningkatan quality control hasil, mendorong pemerintah daerah di dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ekonomi di beberapa sektor real mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu kita maksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dari total belanja yang direncanakan 2.750 triliun rupiah tersebut, sebesar 10,66 triliun rupiah dialokasikan ke Provinsi Gorontalo dalam bentuk belanja kementerian lembaga sebesar 4,17 triliun rupiah dan dana transfer sebesar 6,49 triliun rupiah. Penyerahan alokasi TKDD tahun anggaran 2021 untuk lingkup pemerintah daerah di Gorontalo adalah sebesar 6,49 triliun rupiah dengan perincian sebagai berikut. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sebesar 1,5 triliun rupiah. Kabupaten Gorontalo sebesar 1,16 triliun rupiah. Kabupaten Bone Bolango sebesar 899,25 miliar rupiah. Kabupaten Pohuwato sebesar 808,44 miliar rupiah. Kabupaten Gualemo sebesar 742,38 miliar rupiah. Kota Gorontalo sebesar 702,70 miliar rupiah. Dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 678,74 miliar rupiah. Sedangkan untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang dianggarkan sebesar 6,49 triliun rupiah tersebut terdiri dari BPH pajak dan sumber daya alam sebesar 77,53 miliar rupiah. Dana alokasi umum sebesar 3,88 triliun rupiah. Dana alokasi fisik sebesar 821,59 miliar rupiah. Dana alokasi fisik non-fisik sebesar 829,42 miliar rupiah. Dana insentif daerah DID sebesar 240,09 miliar rupiah. Dan dana desa sebesar 639,15 miliar rupiah. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini menjelang selesainya tahun anggaran 2020, beberapa hal yang menjadi concern bersama untuk tetap menjaga pengelolaan penerimaan dan belanja negara, baik APBN maupun APBD, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap menjaga capaian target penerimaan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan pengadaan pemerintah dengan sejahtera dengan mematuhi regulasi yang ketiga, menjaga kualitas kinerja pelaksanaan
internal indikator pelaksanaan anggaran IPA maupun evaluasi kinerja anggaran atau tidak. Sedangkan untuk persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021 antara lain, yang pertama, percepatan proses pengadaan barang dan jasa lelang dapat dilakukan segera setelah kita diterima dan tidak perlu menunggu Januari 2021. Yang kedua, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran hak hidup dan dana hibah. Yang ketiga, penetapan pejabat perbendaharaan KPA, BPK, dan bendahara hingga pejabat perbendaharaan. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Hadir yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa sampai tanggal 30 November 2020, realisasi belanja Kementerian Lembaga di Gorontalo telah mencapai 83,6%, yaitu dari tadi 3,67 triliun rupiah telah terrealisasi sebesar 3,048 triliun rupiah. Sehingga di dalam waktu 1 bulan ke depan diperlukan upaya untuk menyelesaikan rencana pekerjaan atau rencana belanja yang tersedia, yaitu sebesar 16,4%, atau setidaknya diharapkan belanja APBN tahun 2020 dapat direalisasikan minimal sebesar 95%. Sementara itu untuk penyaluran gas khusus ke rekening kas umum negara rekening kas umum daerah telah mencapai 96%, tersalur sejumlah 715,133 miliar rupiah dari pagu dana 747,629 miliar rupiah. Dan realisasi dana desa sudah mencapai 99% untuk periode 30 November 2020. Namun kemarin kami cek realisasi untuk dana desa sudah mencapai 100% untuk penyaluran 657 juta dengan pagu dana desa tahun 2020 sebesar 634,917 miliar rupiah. Berdasarkan data historis penyaluran dana desa selama ini memang tersalur 100% pada tahap ketiga atau tahap terakhir. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup, kami mengharapkan pada dasar alokasi PKPD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021. Harapan kami kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing instansi vertikal Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan capaian fokus yang telah ditetapkan. Kami berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan reformasi khususnya di Provinsi Gorontalo. Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember ini yang mengusung tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dan budaya anti korupsi, mari kita bersama-sama meneguhkan hati untuk menjalankan APBN dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel. Untuk itu pada kesempatan acara ini akan dilakukan penandatanganan fakta integritas secara simbolis antara perwakilan kuasa pengguna anggaran sebagai representasi Satker Gorontalo dan kuasa bendahara umum negara BUN dalam menjaga komitmen integritas dan anti korupsi dalam pelaksanaan APBN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo beserta jajaran atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan rangkaian acara ini, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga sinergi ini dapat terus kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan semacam mendatang, dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada pelaksana tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
Selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Wakil Gubernur Gorontalo kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Idris Rahim MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Wali Kota dan Bupati seprovinsi Gorontalo, yang saya hormati Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama jajarannya, yang saya hormati Kepala Perwakilan BPK dan Kepala Perwakilan BPKP yang nantinya akan memeriksa anggaran untuk tahun 2021 nanti. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kakanwil, pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, undangan hadirin yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuasa dan kehendaknya kita dapat hadir bersama dalam rangka penyerahan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021. Dan pada kesempatan ini perlu saya informasikan bahwa Bapak Gubernur berhalangan hadir. Oleh karenanya, saya atas nama pemerintahan Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan yang menyiapkan acara ini dengan baik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk tahun anggaran 2021 ini kita masih tetap hidup berdampingan dengan COVID-19. Penyerahan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN sebagaimana itu amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan APBN yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI. Penyerahan DIPA dilaksanakan lebih awal, tiada lain agar segera dilelang dan dibelanjakan karena ekonomi masyarakat salah satunya digerakkan oleh anggaran pemerintah. Tema kebijakan fiskal 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, sekaligus upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 ini, dan sekaligus mempersiapkan fondasi yang kuat untuk melaksanakan transformasi ekonomi
menuju visi Indonesia Maju tahun 2045. Belanja APBN tahun anggaran 2021 sebesar 2.750 triliun rupiah. Dan alokasi untuk Provinsi Gorontalo telah ditetapkan sebesar 10,6 triliun rupiah. Masing-masing 39,11% atau 4,17 triliun rupiah belanja pemerintah pusat dan 60,89% atau 6,49 triliun rupiah untuk transfer daerah dan dana desa. Sebagaimana amanat Bapak Presiden pada penyerahan DIPA yang lalu, bahwa fokus APBN kita untuk tahun 2021 yaitu yang pertama masih tetap pada sektor kesehatan, yaitu penyediaan vaksin. Dan insya Allah vaksin akan segera tiba di Gorontalo dan kita semua siap untuk diimunisasi. Yang kedua adalah jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi daerah. Dan yang keempat adalah reformasi struktural. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, diharapkan sekali lagi untuk segera dilelang sedini mungkin. Dan bantuan sosial diharapkan oleh Bapak Presiden awal Januari sudah diberikan kepada kelompok penerima manfaat sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Kecepatan dan ketepatan dan akurasi menjadi karakter dari setiap aparatur dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta menyentuh kepentingan daripada rakyat. Tinggal 10 hari lagi tahun anggaran 2020 akan berakhir. Yang pertama saya sangat harapkan agar segera dibenahi administrasi seluruh program untuk tahun anggaran 2020. Kemudian lihat fisik di lapangan. Artinya administrasi dan fisik di lapangan harus sama. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil, bahwa khusus untuk dana desa Provinsi Gorontalo itu disalurkan 100%. Saya harapkan kepada Pemda Kabupaten seprovinsi Gorontalo agar segera melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana pelaksanaan dana desa ini. Apakah konstruksinya, apakah pemberdayaannya, dan juga pendampingan sehubungan dengan COVID-19 ini. Agar supaya benar-benar dana desa ini menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil. Beliau ini Kakanwil Perbendaharaan di Sulawesi Utara. Sekarang menjadi PLT di Provinsi Gorontalo karena belum ditunjuk Kakanwil yang baru di Gorontalo. Jadi terima kasih Pak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali demikian sambutan singkat saya pada kesempatan penyerahan DIPA ini.
dan selamat memanfaatkan anggaran untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur atas sambutan dan arahan, dan kami mohon Bapak untuk selanjutnya berkenan melaksanakan prosesi penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021. Prosesi penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 akan dilaksanakan dengan menekan tombol yang telah kami sediakan. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur, dalam hitungan ketiga, sesuai dengan aba-aba dari kami, Bapak Wakil Gubernur dapat menekan tombol yang telah disediakan. 1, 2, 3. Proses verifikasi. Proses verifikasi selesai. Mengirim berkas. Kepada Bapak Wakil Gubernur dan Pelaksana Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka prosesi penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Kembali kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di hadapan Bapak Ibu sudah kami sediakan dokumen DIPA atau TKDD tahun 2021. Sebagai tanda bahwa penyerahan dokumen tersebut telah dilaksanakan, kami mohon kepada Bapak Ibu berkenan untuk mengangkat dan menunjukkan dokumen DIPA dan TKDD tahun 2021 tersebut untuk dapat didokumentasikan oleh tim kami. Dokumentasi dari tim kami dapat Bapak Ibu saksikan di layar yang kami sediakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah berkenan menunjukkan dan mengangkat dokumen DIPA dan TKDD tahun 2021 dan telah kami berhasil dokumentasikan. Acara selanjutnya adalah penandatanganan fakta integritas secara simbolis yang akan disaksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati, fakta integritas merupakan komitmen yang dibuat bersama antara kuasa bendahara umum negara dan kuasa pengguna anggaran serta organisasi perangkat daerah. Komitmen ini sebagai penegasan dalam menjalankan kewenangan akan dilaksanakan secara jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai representasi perwakilan dari seluruh satuan kerja yang ada di Provinsi Gorontalo,
kami mengundang Satuan Kerja Perwakilan BPKP Gorontalo untuk melaksanakan penandatanganan fakta integritas. Dengan segala hormat kepada kuasa pengguna anggaran perwakilan BPKP Gorontalo untuk dapat maju ke depan. Kami juga mengundang yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo atau yang mewakili untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, berkenan untuk menyaksikan pelaksanaan penandatanganan fakta integritas pada hari ini. Penandatanganan fakta integritas telah selesai dilaksanakan. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Gubernur, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kepala KPPN Gorontalo, dan KPA Perwakilan BPKP Gorontalo dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan bahwa di meja Bapak Ibu sekalian juga telah kami sediakan dokumen fakta integritas. Untuk selanjutnya kami mohon agar dapat ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran masing-masing. Dan selanjutnya dapat diserahkan kepada panitia atau dapat dikirimkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Hadirin yang kami hormati, agar tema acara kita hari ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, terutama di bumi Gorontalo, dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Susanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan yang dilaksanakan hari ini mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kami pandu menurut agama Islam. Bagi yang berbeda keyakinan, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia, rahmat, taufik dan hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara penyerahan DIPA dan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan bernilai ibadah di sisi-Mu dalam rangka cinta kami kepada bangsa dan negeri tercinta
Republik Indonesia. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, kami mohon kepadamu ya Allah, melalui penyerahan DIPA dan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 ini, beri kejayaan, kemajuan, dan kemakmuran bagi bangsa kami, Indonesia. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, jadikan kami sebagai abdi negara yang amanah dan pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Engkau berikan. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa kami, dengan menjadikan pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan dengan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021, menuju cita-cita luhur bangsa kami, masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah pula para pahlawan pejuang bangsa kami. Terimalah amal ibadah dan dharma bakti mereka. Sayangi mereka dan tempatkan mereka di dalam surga-Mu. Ijabalah doa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengijabah segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian tadi seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami selaku pemandu acara mewakili seluruh panitia memohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan, dan kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.